Perkenalkan, kami dari kelompok 1A dan 4B Fisiologi Hewan dengan mata praktikum pengukuran kadar gula darah. Gula darah merupakan kadar glukosa yang terdapat di dalam tubuh yang digunakan sebagai sumber energi utama, di mana kadar glukosa ini sendiri berasal dari sumber makanan seperti karbohidrat dan diatur oleh hormon seperti insulin dan glikogen. Kemudian, jika kadar gula darah dalam tubuh kita terlalu tinggi maupun terlalu rendah, hal tersebut dapat mengganggu aktivitas tubuh. Kemudian ada tujuan dari dilakukannya praktikum ini adalah untuk mengetahui pengukuran kadar gula darah menggunakan glukometer. Yang kedua adalah melakukan pengukuran uji kadar gula darah kepada 3 sampel, yaitu darah manusia, darah tikus, dan darah ikan. Pengamatan pertama adalah pengukuran kadar gula darah pada manusia. Pada pengukuran kadar glukosa awal, disiapkan 3 probandus dengan jenis kelamin sama dan berat badan hampir sama. Probandus pertama dengan berat badan 60 kg dan probandus kedua dengan berat badan 50 kg melakukan puasa minimal 8 jam sebelum pengambilan darah. Probandus ketiga dengan berat badan 45 kg makan dalam jumlah cukup kurang lebih 2 jam sebelum pengukuran kadar gula darah. Parameter probandus lainnya adalah adanya aktivitas pada probandus dan perbedaan jenis kelamin. Pada pengukuran kadar gula darah pada manusia terdapat alat dan bahan yang perlu disiapkan, yaitu kapas, alkohol, blood lancet, glukometer, pen lancet, dan strip glukotest. Pertama-tama siapkan blood lancet dan pasangkan pada pen lancet. Kemudian ujung jari dibersihkan dengan kapas beralkohol dan dibiarkan mengering. Hal ini bertujuan sebagai antiseptik dan desinfektan bagi probandus. Setelah itu ujung jari ditusuk dengan menggunakan lancet steril dan 1-2 tetes darah pertama yang keluar dibuang. Tetesan darah pertama hingga kedua yang dibuang ini berfungsi untuk tidak mengganggu hasil pemeriksaan apabila terkontaminasi oleh alkohol. Kemudian strip glukotest dimasukkan pada glukometer dan ditunggu hingga terlihat gambar tetesan darah. Tetesan darah pada tempat reagen di strip glukotest ditunggu hingga nilai kadar glukosa darah tertera pada glukometer. Berdasarkan pengamatan pada beberapa probandus dengan parameternya, didapatkan hasil sebagai berikut. Hasil yang didapatkan pada pengaruh asupan makanan pada parameter puasa, probandus 1 dengan berat badan 60 kg dengan hasil 116 mg per dl, sedangkan pada probandus 2 memiliki berat badan 50 kg dengan hasil 85 mg per dl. Pada parameter tidak puasa, probandus 3 dengan berat badan 45 kg memiliki hasil 105 mg per dl. Hasil ini sesuai dengan literatur yang mengatakan bahwa pada pengaruh asupan makanan, pola makanan yang salah seperti tidak tepatnya waktu makan dan tidak teraturnya jumlah konsumsi makanan dapat mempengaruhi kadar gula darah dalam tubuh. Kelebihan berat badan dan kekurangan gizi akibat pola makan yang salah dapat merusak fungsi pankreas dan kerja insulin dalam tubuh. Yang kedua yakni pengaruh berat badan. Perbandingan probandus 1 40 kg dan probandus 2 57 kg menunjukkan perbedaan kadar gula yang sangat kecil, yaitu 105 mg per desiliter versus 104 mg per desiliter. Pasien mengalami obesitas, terutama yang memiliki penumpukan lemak di daerah perut atau obesitas sentral, berisiko lebih tinggi mengalami kontrol glikemik yang buruk dibandingkan mereka dengan BMI normal. Hasil ini konsisten dengan penelitian Ethiopia sebelumnya. Pada penyakit ini, jaringan adiposa atau lemak tubuh melepaskan lebih banyak asam lemak bebas ke dalam aliran darah yang dapat mengganggu kerja insulin. Pada pengaruh jenis kelamin diketahui probandus 1 dengan jenis kelamin laki-laki hasil kadar gula darah 98 mg per desiliter. Kemudian pada probandus 2 dengan jenis kelamin perempuan hasil pengukuran kadar gula darah adalah 105 mg per desiliter. Hal ini disebabkan karena wanita umumnya memiliki persentase lemak tubuh yang lebih tinggi daripada pria. Selain itu, wanita menyimpan banyak lemak di daerah gluteal femoral, sementara pria menyimpan lebih banyak lemak di depot visceral atau abdominal. Tinjauan ini berfokus pada perbedaan penyimpanan, mobilisasi, dan oksidasi asam lemak regional yang dapat berkontribusi pada perbedaan distribusi lemak tubuh. Aktivitas fisik merupakan bentuk perilaku yang memiliki arti gerakan tubuh yang melibatkan otot dan membutuhkan energi, menurut Cecilia et al. 2018. Aktivitas fisik yang kurang dapat lebih rentan dan menjadi kurang responsif terhadap insulin yang dapat menyebabkan kadar gula darah tinggi. Sebaliknya, meningkatnya frekuensi seseorang melakukan aktivitas fisik, semakin banyak pula energi yang dikeluarkan sehingga memerlukan lebih banyak asupan gizi. Ketidakseimbangan asupan gizi dapat menyebabkan masalah gizi karena pola makan.
Kesimpulannya adalah, dari hasil pengukuran kadar gula darah diperoleh bahwa kondisi puasa dan tidak puasa memberikan perbedaan kadar gula darah, di mana asupan makanan mempengaruhi kadar glukosa darah, namun respons setiap individu berbeda tergantung metabolisme tubuh dan status energi sebelumnya. Perbedaan berat badan pada data ini tidak berpengaruh signifikan terhadap kadar gula darah karena faktor lain seperti metabolisme, pola makan, dan sensitivitas insulin yang juga berperan. Selain itu, pengaruh jenis kelamin belum bisa disimpulkan dari data karena jumlah sampel yang terbatas. Aktivitas fisik cenderung menurunkan kadar gula darah, meskipun perbedaan yang terlihat kecil kemungkinan disebabkan tubuh masih dalam fase pemulihan energi setelah bergerak. Pengamatan selanjutnya adalah perhitungan kadar gula darah pada ikan Carassius auratus. Alat yang digunakan dalam pengukuran kadar gula darah ikan yaitu timbangan digital, siring, glukometer, Alkohol, cawan Petri, strip glukotes, kapas, ikan komet atau Carassius auratus. Langkah pertama dalam proses pengambilan gula darah ikan Carassius auratus yaitu ikan ditimbang untuk mengetahui berat dari tubuh ikan. Dilakukan pembiusan pada ikan komet menggunakan alkohol. Selanjutnya, bagian latralis ikan dibersihkan menggunakan kapas yang telah dibasahi alkohol. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan kotoran dan lendir pada area tubuh ikan. Selanjutnya, darah diambil pada bagian linea lateralis ikan menggunakan siring. Pengambilan darah pada linea lateralis dikarenakan posisinya sejajar dengan tulang belakang, sehingga mudah ditemukan pembuluh darah. Setelah itu, strip glukotes dimasukkan ke dalam glukometer dan ditunggu hingga indikator tetesan darah muncul. Lalu, darah yang telah diambil diteteskan pada area reagen pada strip. Langkah terakhir yaitu kadar glukosa darah dibaca pada glukometer setelah nilai tertera pada layar alat. Hasil pengecekan gula darah pada ikan komet Carassius auratus dengan berat 9 gram dihasilkan bahwa spesies tersebut memiliki kadar gula sebesar 85 mg per desiliter. Pengecekan sendiri dilakukan dalam kondisi sewaktu. Dikutip dari Chevin and Young 1970, hasil kadar gula darah ikan komet menunjukkan hasil yang normal, di mana kadar gula Carassius auratus normal adalah 97,2 mg per desiliter dengan standar deviasi yaitu 19 mg per desiliter. Dikutip melalui Chevin and Young pula, hasil tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Salah satu faktor paling signifikan sendiri adalah stres, di mana faktor-faktor eksternal seperti kualitas air hingga kehadiran predator dapat memicu pelepasan hormon kortisol dan katekolamin. Hormon ini menyebabkan kondisi hiperglikemia. Kesimpulan yang didapatkan yakni kadar glukosa Carassius auratus tersebut berada dalam batas fisiologis normal, yakni dengan kadar glukosa sebesar 85 mg per desiliter. Dengan demikian, ikan komet yang diperiksa tidak menunjukkan adanya indikasi hipoglikemia maupun hiperglikemia, dan kondisi glukosa darahnya dapat dikategorikan normal. Pengamatan selanjutnya dilakukan pengukuran kadar gula darah pada tikus Ratus norvegicus. Alat dan bahan yang digunakan pada pengukuran kadar gula darah tikus adalah strip glukotes, glukometer, alkohol, timbangan digital, gunting bedah, kapas, dan Ratus norvegicus. Langkah kerja dimulai dengan penimbangan Ratus norvegicus dengan timbangan digital agar dapat diketahui berat dari tikus. Yang pertama, ekor tikus dibersihkan menggunakan kapas beralkohol dan dibiarkan hingga mengering. Pada bagian ujung ekor tikus digunting, dan 1 hingga 2 tetes darah pertama dibuang. Selanjutnya, strip glukotes dimasukkan pada glukometer hingga terlihat gambar tetesan darah. Kemudian, darah pada ekor tikus diteteskan pada strip glukotes dan ditunggu hingga nilai kadar gula darah tertera pada glukometer. Dari proses kerja perhitungan kadar gula darah Ratus norvegicus didapatkan data sebagai berikut. Pada uji kadar gula darah tikus yang memiliki berat badan 220 gram didapatkan hasil pengukuran kadar gula darah sebesar 79 mg per desiliter. Hasil tersebut sudah sesuai karena menurut literatur oleh Jiwentarum et al. 2017, kadar gula darah normal pada tikus berada dalam rentang 50-135 mg per desiliter. Kemudian, menurut Moko et al. 2024, kadar gula darah tikus dipengaruhi oleh berat badan, asupan makanan, terutama komposisi nutrisi yang tidak berlebihan, karbohidrat dan gula, serta kondisi stres lingkungan. Selain itu, perlakuan atau gangguan dari lingkungan juga dapat meningkatkan kadar gula darah. Berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa kadar gula darah tikus termasuk dalam rentang normal, di mana kadar gula darah ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah berat badan, jenis pakan, dan kondisi lingkungan. Perubahan pada salah satu atau kombinasi faktor tersebut dapat menyebabkan fluktuasi kadar gula darah pada tikus. Sehingga berdasarkan hasil pengamatan, Carassius auratus memiliki kadar gula darah terendah yang dapat mewakili vertebrata air. Dan pada manusia memiliki kadar glukosa yang sangat sensitif dengan regulasi hormon yang dapat mewakili kadar gula darah pada primata. Dan Ratus norvegicus yang memiliki metabolisme tinggi dan gula darah tinggi dapat mewakili non-primata. Berikut merupakan sumber-sumber yang telah kami gunakan.